Langsung aja, mari kita mulai dengan prinsip yang paling pertama, yaitu visibility of system status. Jadi, secara sederhananya, langsung saya jelaskan. Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah sistem harus selalu memberikan umpan balik atau feedback yang jelas dan pastinya tepat waktu kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Tujuannya yaitu agar pengguna merasa memegang kendali dan tidak bingung. Bayangkan aja kalau misalnya kamu ngeklik tombol beli, tapi kayak gak ada kayak tanda kalau misalnya pembelian kamu nih lagi proses. Contoh dalam konteks ini ya Shopee gitu. Kamu pasti bakal kayak bingung atau bertanya-tanya, ini udah tersampai belum pesannya, udah terkirim belum, udah terbeli belum, apa udah masuk belum gitu. Itu gampangnya. Jadi prinsip ini tuh menghilangkan kebingungan dengan memberikan status yang transparan. Contoh yang sangat jelas itu ya tadi ada pada sistem pelacakan pesanan di Shopee. Setelah pengguna melakukan pembayaran, Shopee bakal memberikan informasi status yang sangat rinci and real time. Ada tab yang menunjukkan kalau misalnya di Shopee itu ada tab kayak sedang dikemas atau sedang dikirim dan juga kayak selesai. Dengan informasi ini pengguna bakal tahu persis di mana posisi pesanan mereka. Mereka bakal merasa lebih tenang dan aman kalau misalnya mereka itu tahu bahwa pesanan mereka sedang diproses dan dalam perjalanan. Perkenalkan, nama saya Bima. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip match between system and the reward. Nah, prinsip ini menekankan bahwa sistem harus berbahasa menggunakan bahasa sehari-hari pengguna dan juga menggunakan konsep yang familiar dengan pengguna. Salah satu contohnya adalah representasi ikon. Nah, Shopee menggunakan icon yang familiar bagi penggunanya sebagai penanda sebuah menu, seperti menu notifikasi yang menggunakan icon lonceng, lalu menu profile yang menggunakan icon vektor berbentuk manusia, menu beranda yang menggunakan logo home dan logo rumah, dan masih banyak lagi. Nah, fitur ini sangat membantu para pengguna, terutama seperti pengguna awam yang masih kebingungan di mana letak menu beranda, menu notifikasi, menu chat, dan segala macam. Mereka menjadi lebih mudah mengetahui letak itu melalui gambar yang ada, yaitu seperti logo rumah tadi, logo lonceng tadi. Nah, lalu yang kedua adalah istilah dan konsep unik. Nah, Shopee menggunakan istilah unik untuk mempromosikan fitur mereka. Nah, menurut saya ini salah satu kekurangan dari Shopee dalam prinsip match between system dan reward, karena mereka menjadikan pengguna itu, terutama pengguna awam, menjadi lebih bingung, seperti fitur Shopee Pay, Shopee Mall, Shopee Live, karena mereka belum mengenal fitur-fitur tersebut dan sudah banyak digunakan dari awal, sehingga mungkin istilah-istilah ini menjadi sedikit rumit untuk para pengguna baru. Lalu yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa di Shopee ini sudah sangat baik dan tidak terkesan canggung ketika ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Seperti yang bisa dilihat bahwa menu trending, menu live dan video, mereka tetap menggunakan kata trending dan kata live dan video, daripada mereka menggunakan kata kekinian, menggunakan kata siaran langsung yang terkesan tidak familiar di telinga para pengguna. Tetapi di penggunaan bahasa ini juga masih kurang maksimal, karena ada salah satu menu ketika kita mentranslatekan ke bahasa Inggris, menu tersebut sudah berubah ke bahasa Inggris, tetapi yang di dalamnya masih menggunakan bahasa Indonesia, yaitu menu help center, dan pertanyaan-pertanyaan otomatis di help center masih menggunakan bahasa Indonesia. Di sini tentu merugikan beberapa pengguna yang mungkin masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Halo semua teman-teman, nama saya Rafif Muhammad Chanargia dari kelompok 8. Dengan ini saya akan membahas tentang user control and freedom dari
UI the user control and freedom sama consistency and standards dari Shopee. Oke, di sini kita membahas dari dua sisi, yaitu app dan web. Nah, di sini pertama ada di app. Nah, di sini kelebihannya itu maksudnya adalah kayak kesesuaian dengan 10 prinsip, dan terus habis itu kekurangan itu ketidaksesuaiannya. Nah, di sini itu pertama kelebihannya itu mendukung gesture control swipe. Atau kalau misalkan kalian menggunakan HP itu kalian bisa, kalau misalkan menggunakan iOS itu bisa swipe. Kemudian kalau menggunakan Android itu ada tombol kayak untuk di swipe-nya gitu. Terus habis itu ada konfirmasi pop-up sebelum tindakan kritis seperti check out, top up dan segala macam. Terus habis itu checkout-nya juga lebih interaktif, bisa mengubah alamat atau pembayaran dengan cepat. Kemudian di sini ada kekurangan. Kekurangannya di sini adalah promosi di homepage itu sering autoplay. Misalkan kayak iklannya itu langsung autoplay, nah, seperti kayak langsung ada promo-promo segala macam. Dan habis itu notifikasinya itu sulit dikustomisasi. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan kalian sukanya terhadap genre beauty. Nah, itu kalian belum bisa notifikasinya tuh promo terhadap beauty-nya doang gitu. Nah, kemudian untuk web di sini sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu dia lebih stabil dan sederhana, bisa kita lihat di sini mereka lebih offer freedom-nya itu bisa ya karena lebih stabil dan sederhana. Kemudian ada pop-up konfirmasi tetap ada sama seperti sebelumnya. Tapi kekurangan di sini adalah tidak ada gesture control. Di sini kita bergerak pakai mouse karena di web, atau kalau membuka di tab itu ya dipencet sendiri. Nah, tapi kan kita membahas webnya di sini maksudnya spesifik di PC ya, atau kayak laptop dan segala macam. Nah, di sini itu kadang juga back browsernya membawa penggunanya tuh kayak keluar dari ininya terus harus login lagi gitu. Dan terus habis itu kontrol terhadap iklan itu lebih terbatas dibanding aplikasi. Kalau di aplikasi kan bisa lebih gampang ya navigasi iklan, tapi kalau misalkan di sini itu kayak misalkan nih flash sale, nah itu kayak kita nggak tahu, nggak bisa di navigasinya tuh lebih susah di web gitu. Terus habis itu consistency and standards buat di app itu contohnya itu adalah konsistensi icon sehingga mudah dikenali. Contoh misalkan ada beranda, ada iklan homepage, keranjang dan lain-lain. Misalkan nih keranjang, beranda gitu. Nah, itu konsisten sehingga para pengguna yang udah biasa menggunakan itu mereka tahu gitu. Terus warna brandnya juga konsisten. Nah, terus habis itu pola interaksi checkoutnya tuh sama gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan mau checkout, mau pembayaran, mau top up, mau kayak gitu itu sama gitu mereka biasanya. Nah, tapi di kekurangannya di sini itu sering terjadi overload informasi. Contoh misalkan di sini ada promo pengguna baru, Nah, di sini promo pengguna baru, terus habis itu di sini ada promo-promo apa lagi. Nah, itu kayak terlalu banyak overload. Terus habis itu kalau kalian refresh juga itu akan beda lagi gitu. Apa yang ditampilkan itu beda lagi gitu. Jadi masih terlalu overload gitu. Jadi tidak konsisten apa yang ingin ditampilkan. Nah, terus habis itu beberapa istilah kadang membingungkan bagi pengguna baru. Contoh misalkan kayak kalau pengguna baru kan kita nggak tahu ya ini yang mana yang di chat yang sebelah keranjang itu apa gitu. Terus habis itu fungsinya apa. Terus habis itu apa ini kayak yang troli ini kan kita nggak tahu kalau misalkan pengguna baru, misalkan mereka baru terjun ke marketplace. Nah, mereka nggak tahu kalau itu tuh keranjang gitu. Terus habis itu kayak apa ini, mereka mungkin ngiranya kita mau beli troli atau gimana kan nggak tahu ya kan. Nah, terus habis itu kalau tampilan menu promo kadang berubah-berubah. Nah, ini yang sebelumnya dibahas ya, ini kayak promonya tuh bisa berubah-berubah tiap ini sangat cepat karena kayak jadi attention span-nya juga jadi sedikit gitu. Nah, terus habis itu di web itu dia lebih sederhana dan konsisten dalam layout mereka biasanya di web tuh lebih gampang untuk navigasi, jadi kayak lebih konsisten. Nah, terus habis itu icon dan warnanya sama kayak di aplikasi, jadi tetap konsisten. Kemudian ada kekurangan. Nah, website itu tapi lebih kaku biasanya. Lebih kaku di sini karena navigasinya tuh emang lebih gampang di aplikasi gitu, karena emang
didesain buat di aplikasi kayak secara majornya gitu lah. Terus habis itu tidak semua fitur aplikasi ada di web, misalkan live Shopee dan segala macam, karena ya emang pada dasarnya live Shopee itu mengikuti TikTok, di mana TikTok itu lebih diperuntukkan untuk pengguna ponsel. Nah, kemudian di sini ada saran perbaikan. Saran perbaikan dari saya itu adalah user control and freedom. Untuk user control and freedomnya itu menambahkan pengaturan untuk notifikasi, misalkan kayak tadi notifikasi untuk tipe beauty, terus habis itu tipe gym atau kayak gimana. Nah, jadi kayak promonya tuh kita sesuai personalisasi lah. Nah, kemudian habis itu ada opsi skip atau close yang jelas, sehingga kita tidak susah gitu, atau enggak kalau misalkan promo itu kita hanya perlu menekan layar di luar tampilan promonya. Nah, itu bisa langsung close. Nah, itu kata saya itu menambah user control and freedom. Nah, kemudian itu consistency and standards-nya di sini adalah tambahkan fitur panduan bagi pengguna pemula agar tidak overwhelmed, sehingga konsisten mereka, experience yang mereka dapat tuh konsisten. Nah, terus habis itu caranya gimana? Nah, ini contohnya yang ini dibikin itu ada sebelum mereka menyelami fitur-fitur yang ada di Shopee, itu mereka harus dikasih tahu, oke, selamat datang di Shopee, begini loh cara menavigasi berlayar di Shopee ini gitu loh. Misalkan kayak lanjut, habis itu kalau mau cari produk favorit itu gunakan kotak pencarian dan segala macam. Tapi ya advance-nya tuh kita harus ngeklik sebelum kita harus ngeklik apa yang Shopee-nya sediain untuk pengguna pemula, atau enggak kita bisa langsung skip gitu. Tapi kayak kalau pengguna pemula pasti kan oke, klik ini, oh jadi dia tahu cara menggunakannya itu bagaimana gitu. Nah, itu kemarin saya menanyakan kepada teman saya, dan teman saya itu bilang katanya tuh kemarin dia beberapa bulan yang lalu dia baru menggunakan Shopee. Nah, terus habis itu tapi tidak ada panduan untuk pengguna baru. Nah, sehingga dia bingung, aduh aku harus ngapain ini, karena kan beda gitu loh, beda antara marketplace atau aplikasi dan segala macam. Jadinya harus ada konsistensi di situ. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam error prevention. Apa sih error prevention? Error prevention adalah suatu cara software, dalam kasus ini adalah Shopee, untuk memastikan lagi kepada pengguna bahwa aksi yang dilakukan oleh user sudah benar dan bukan merupakan suatu ketidaksengajaan yang dilakukan oleh user. Nah, biasanya itu ditampilkan dengan menu konfirmasi seperti yang ada di layar ya. Nah, tentu error prevention yang dimiliki oleh aplikasi Shopee itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya itu dalam mengganti alamat di versi mobile diberikan menu konfirmasi yang singkat dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh user. Dan dalam penghapusan akun di versi website ini sudah tertera dengan jelas dan lengkap apa saja konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi jika user benar-benar mau menghapus akunnya. Makanya diberi lagi konfirmasi oleh sistem dari Shopee. Tetapi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Shopee itu adalah dalam pembelian barang, di mana Shopee hanya memiliki konfirmasi satu tahap saja. Jadi jika sudah ngeklik memesankan barang, maka barang itu sudah akan dikirim. Dan salah satu cara untuk mengundo tindakan itu adalah dengan cara meng-cancel. Jadi tidak ada konfirmasi lagi. Dan ada salah satu kelemahan lagi yang dimiliki oleh aplikasi Shopee, yaitu voucher pembelian itu langsung di-apply secara otomatis oleh Shopee. Hal ini tuh tidak dikonfirmasi oleh pengguna,
tidak ada menu konfirmasinya seperti yang ada di layar ya. Maka dari itu user bisa saja salah meng-apply voucher sehingga tidak sesuai dalam error prevention yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu recognition rather than recall. Langsung aja, secara sederhana prinsip ini itu menyarankan kita untuk merancang antar muka yang mengurangi beban memori pengguna. Daripada meminta pengguna untuk mengingat atau dalam bahasa Inggrisnya recall informasi tersebut, kita harus membuat informasi itu mudah untuk dikenali, recognition. Mengingat nama atau perintah yang rumit membutuhkan usaha dan mental usaha yang besar, gitu. Usaha yang besar dan bisa memicu kesalahan. Sebaliknya, mengenali pilihan yang sudah disajikan jauh lebih cepat dan efisien. Contoh yang baik, kalau misalnya di Shopee, kita bisa lihat ketika kita mulai mengetik dalam kolom pencarian, Shopee tidak membiarkan kita untuk kayak menebak-nebak kita mau beli apa. Biasanya kalau misalnya sebelumnya kita sudah mencari sesuatu atau membuat pemesanan, mereka langsung menampilkan saran-saran produk yang relevan atau pencarian terkini yang bisa kita pilih. Ini adalah contoh yang paling sempurna dari recognition rather than recall. Ini sangat mudah dalam proses pencarian, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan ketik. Dan pada akhirnya prinsip ini membuat interaksi menjadi lebih bebas dari frustasi. Lalu prinsip selanjutnya adalah flexibility and efficiency of use. Nah, di sini sistem harus melayani pengguna dengan fleksibel dan juga efisien, baik dari pengguna yang awam maupun pengguna yang sudah sering menggunakan aplikasi tersebut. Yang contoh pertama adalah Regis and Login option. Di sini bisa kita lihat bahwa Shopee memiliki berbagai cara untuk kita membuat akun dan juga masuk ke akun. Kita bisa menggunakan aplikasi Google, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan Apple, dan masih banyak lagi. Di sini tentunya akan menguntungkan para pengguna yang mungkin lupa dengan akunnya, lupa dengan passwordnya. Kita bisa login dengan akun yang sudah terkaitkan di device atau gadget kita. Hal yang kedua adalah aplikasi jual dan beli. Seperti yang kita tahu bahwa Shopee adalah platform e-commerce dan kita tentunya sering menggunakan aplikasi ini untuk membeli barang. Tetapi jika kita ingin menjual barang juga, kita tidak perlu mengunduh atau mendownload aplikasi lain. Karena di dalam Shopee kita bisa menggunakan fitur yaitu katalog saya. Di situ kita akan bisa menjual barang yang ingin kita jual tanpa kita perlu mengunduh atau mendownload aplikasi lain. Jadi di aplikasi Shopee ini sudah disediakan fitur untuk membeli dan menjual dalam satu aplikasi. Lalu yang ketiga adalah konten sangat visual. Nah, ketika kita masuk ke Shopee, tentu kita langsung akan disambut dengan banyak iklan dan banyak pop-up. Di sini tentu kita akan bingung, terutama untuk pengguna awam mereka akan bingung, dan untuk pengguna yang sudah sering menggunakan Shopee, mereka juga akan rugi karena mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengorder suatu barang. Oh iya, jadi di sini aku bakal ngebahas soal prinsip estetik dan minimalis desain di aplikasi Shopee. Nah, yang kita tahu kan di aplikasi Shopee itu sendiri, kalau misalnya kita masuk tuh, tampilan kurang lebih penuh atau bisa dibilang crowded gitulah. Dari awal kita langsung disuguhin sama beberapa fitur, kayak belanja online, ada e-wallet juga, ada video, bahkan ada fitur live juga gitu. Mungkin misalnya kalau ada orang awam yang belum pernah make, bakal agak susah tuh buat navigasinya. Tapi kemungkinan besar sih itu didesain buat menuhin kebutuhan user tetapnya. Kayak
misal yang Pak Arifah bilang minggu kemarin itu, aplikasi dari Asia Timur tuh kan kebanyakan fiturnya tuh banyak, kayak semua fitur dimasukin aja ke aplikasinya. Ya contohnya Shopee gini lah, meskipun Shopee ini sebenarnya asalnya dari Singapura, bukan dari Asia Timur gitu. Nah karena fitur yang banyak ini, jadi ya demi akses cepat usernya, estetisnya agak dikorbankan sedikit. Jadi semua fitur langsung taruh di landing page-nya atau di halaman depannya. Sebenarnya masih bagus kok, cuman menurutku agak terlalu crowded aja sih. Gitu. Selanjutnya, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Dalam hal ini, Shopee menunjukkan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh user melalui pesan-pesan error dan instruksi seperti yang ada di monitor ini dalam versi websitenya. Misalnya jika kita salah memasukkan alamat atau data diri ataupun nomor rekening, makanya kita diberi pesan dan instruksi lebih lanjut untuk memperbaiki error yang telah kita buat. Nah, dengan ini pengguna tidak bingung dan bisa cepat memahami kesalahan dan dapat memperbaikinya dengan segera. Salah satu kelebihan Shopee di aspek ini itu pesan error yang disampaikan itu singkat dan mudah dipahami. Seperti contoh di sini, misalnya kita mengisi nomor kartunya tidak benar, makanya di sini ditulis mohon mengisi nomor kartu yang sah. Terus kalau dalam versi website, di sini tuh ditampilkan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Dan salah satu kelebihannya lagi tuh hampir semua fitur Shopee sudah memiliki aspek pengenalan dan perbaikan error untuk pengguna. Tetapi kalau di versi aplikasi masih saja terdapat beberapa pesan error yang masih kurang sesuai. Nah, dalam versi aplikasi ini, misalkan password panjangnya harus 8 sampai 16 karakter dan mengandung minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Nah, terus pas saya input lagi di bawahnya password tidak cocok, ini pesan errornya tidak muncul lagi, jadi tidak bisa ditampilkan secara langsung. Nah, yang di atas ini kan masih kurang dari 8 karakter ya, tetapi pesan errornya masih belum tidak ditampilkan lagi, hanya passwordnya tidak cocok yang pesan errornya yang ditampilkan ya. Nah, dan di sini tuh yang selanjutnya yang menjadi kekurangan bagi aspek ini tuh, di sini hanya ditulis nomor salah. Pesan errornya masih kurang diberikan instruksi yang lebih jelas menurut saya, dan harusnya lebih dikembangkan lagi. Oke. Oh iya. Bagian oke. Nah lanjut, terakhir kita bakal lihat prinsip help and documentation di aplikasi Shopee ini. Kalau misal kita lihat sekilas sih, bagian bantuan di sini tuh udah oke banget ya. Kategorinya udah dibagi-bagi, jadi lebih gampang buat nyari solusi pas lagi ada kesulitan gitu. Waktu di search di Google juga soal masalah yang kita alamin, itu tuh bakal langsung muncul di hasil teratas, top marko top lah pokoknya. Nah tapi ada tapinya nih. Di aplikasi yang mobile atau handphone itu, fitur bantuannya tuh lumayan tersembunyi gitu, kayak nggak mau ditemuin lah. Kayak misal kalau kamu belum pernah pakai Shopee, belum pernah mencet tombol bantuan ya, kamu nggak bakal ketemu tuh tombol bantuan. Posisinya tuh ada di profil, terus kamu kayak scroll bentar baru ketemu. Nah itu tuh juga nggak ada di bagian paling bawah, kayak di tengah-tengah gitu. Kayak
Kalau misalnya kamu nge-scroll aja itu gak bakal kelewat pasti. Jujur pas ngebuat presentasi ini kan aku sebelumnya udah ngecek dulu lah, gimana nih bantuannya, gimana nih kelihatannya. Nah terus pas aku mau coba balik lagi buat ngeliat bantuannya itu, kok kayak nggak nemu gitu, kayak harus nyari berapa menit dulu baru oh di sini ternyata. Nah gitulah, kan agak kurang gitu. Sedangkan kalau misalnya di web gitu udah bagus sih, ada di paling atas dan gampang banget buat kelihatannya. Sekian, terima kasih.